Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar bersama dengan sharing pengalaman ya, lebih kepada sharing pengalaman tentang seputar jurnal ilmiah. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semoga sharing ilmu pengetahuan kita, belajar kita ini menjadi sarana kita masuk ke surga dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini kita akan sharing tentang artikel yang menurut saya pribadi sangat layak dan bagus ya secara substansi, metode, terus kemudian tipologi ya, dan bahasanya juga enak dibaca, mudah dimengerti ya. Nah, ini pengalaman saya, alhamdulillah kalau untuk review artikel itu sudah cukup banyak sebenarnya ya. Kalau di Publon itu verified review itu ada 13, tetapi sebenarnya insya Allah lebih dari inilah. Ini hanya yang sempat saya klaimkan ke Publon saja, 13 review. Salah satunya adalah yang beberapa hari lalu dapat sertifikat di jurnal Lentera Hukum. Ini salah satu jurnal bereputasi baik ya. Insya Allah kita doakan semoga segera dapat Scopus ya, cacing Scopusnya insya Allah segera aktif. Ketika saya baca berulang-ulang. Biasanya artikel kalau di awal sudah males itu ya nggak saya baca gitu ya nggak. Tapi ini saya baca berulang-ulang, saya susah menemukan celahnya. Ini menurut saya, perspektif saya. Pengalaman saya mereview tidak hanya di Lentera Hukum, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak. Kalau kita lihat di peer review di sini ada beberapa stok artikel yang sudah pernah saya review di Justisia Hukum 3 kali, di The Age of Human Rights Journal, ini jurnal bereputasi, seingat saya di Rumania kalau saya tidak salah ya, Web of Science, Audito sekali, Hang Tuah, ini Lex Localis, ini juga di Eropa, Journal of Local Self-Government, Indonesia Law Reform, Jurnal, Arena Hukum, Stur, Jurnal Hukum Replik, Potchefstroom Electronic Law Journal. Ya, jadi ini beberapa jurnal yang sudah pernah saya review. Lentera belum saya masukkan kalau masih proses klaim. Nah, dari beberapa ini ya, menurut saya yang enak dibaca adalah yang kemarin saya review di Lentera. Lalu mana naskahnya? Kita tutup dulu ya. Jadi kalau nge-review itu rata-rata Bapak Ibu jarang yang dapat fees ya, yang dapat uang itu jarang. Apalagi kalau di luar, rata-rata mereka cuma terima kasih gitu, sertifikat pun nggak dapat. Kalau dalam negeri masih dapat sertifikat ya, beberapa malah dapat uang honor ya, ya nggak banyak, ada yang 100, ada yang 150 gitu. Tapi jangan berharap, karena review ini ibaratnya mereka mengakui kepakaran kita. Jadi Bapak Ibu yang mungkin dapat assign untuk mereview, apalagi mereview artikel di jurnal bereputasi ya. Kalau di sini saya boleh menyebutkan yang ada WOS-nya ini bagus ya. Ini Scopus semua, Age of Human Rights Journal, Lex Localis dan Potchefstroom ini Scopus. Kemudian Arena Hukum ini Bestur ini juga Scopus ya. Jadi ada 4 jurnal yang sudah Scopus yang saya review. Arena Hukum ini juga Sinta 2, Justisia ini juga Sinta 2. Nah, tapi rata-rata sih nggak ngasih apa-apa. Kecuali seingat saya Justisia ada lumayan, tapi jangan berharap ya, tidak boleh, karena ini mengakui kepakaran kita sesuai dengan topik kita. Nah, biasanya dapat sertifikat. Sertifikat ya disimpan, terima kasih gitu ya. Lalu kita akan coba lihat naskahnya Bapak Ibu. Nah, ini dia naskahnya. Karena dalam mode double blind review, artinya author tidak tahu siapa yang mereview, juga si reviewer tidak tahu ini punya siapa, maka ya identitasnya cuma gini ya. Ini double blind peer review process. Nah, seperti ini. Judulnya Analyzing India's Amended Citizenship Act 2019 in the Light of Constitutional Ethos. Jadi kurang lebih tentang pro kontra, analisis secara hukum tentang bagaimana kemudian amandemen terhadap ya Undang-Undang Kewarganegaraan di 2019 itu di India ini menimbulkan pro dan kontra. Kalau dari judul ini ada in the light of ya, ini
bahasanya asik gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi beberapa bahasa yang asik yang mungkin bagi orang Indonesia yang bukan mother tongue-nya atau bukan bahasa aslinya ya, itu bukan pakai bahasa Inggris ya, kayak saya ini yang bahasa Inggrisnya medok dan nggak bisa apa-apa, ini harus belajar ya, ini asik. Jadi kalau ada amandemen terhadap undang-undang kewarganegaraan atau perubahan ya, itu apa sih yang asik. Pertama kita lihat Bapak Ibu dari abstrak. Dari judul ini sudah oke ya. Dari judul sudah oke. Walaupun ini akan sangat locally bicara tentang India, tetapi di dalamnya nanti akan sangat banyak ibaratnya perbandingan hukum yang ini bisa memberikan wawasan di negara lain. Ya, comparative approach ya, pendekatannya komparasi, perbandingan. Ini asik sekali. Orang mungkin sekilas, wah ini pasti pertama orang akan menduga ini asli orang India. Ya. Nah, atau orang Indonesia yang mungkin pernah kuliah di India. Nah, seperti editornya Lentera Hukum pernah kuliah di India. Nah, gitu kan? Nah, yang kedua, orang ini pakar konstitusi. Nah, karena ada constitutional ethos. Ya, konstitusional di sini. Ini mungkin singkat, ya. Tapi dari sini sudah terkelihatan. Judul tidak terlalu banyak, ya kan? Nah, coba kita lihat berapa count-nya, word count-nya. Ya, cuma 12. Bandingkan dengan judul orang-orang Indonesia ya, rata-rata yang sudah sangat membosankan sekali itu ya. Analisis hukum, undang-undang kewarganegaraan berdasarkan gitu-gitu kan biasanya panjang sekali kan. Tetapi tidak punya impact. Ya. Dari judul itu sudah kelihatan gitu ya. Kadang orang akan tertarik dengan judul gitu ya. Kayak ibaratnya kalau misalkan baca buku, saya mau baca buku tentang karena ada perang Rusia dan Ukraina, saya mau akan baca bukunya Sun Tzu, The Art of War. Nah, orang-orang kan, wah, The Art of War nih, kalau perang. Nah, gitu kan, karena judul bukunya dan ini sudah melegenda gitu kan. Atau dalam terminologi hukum misalkan, buku-buku hukum misalkan saya mau baca buku tentang demokrasi, pasti teringatnya adalah buku-bukunya Arendt, Liebhardt gitu ya. Atau mau baca buku tentang relasi ekonomi dengan hukum, Richard Posner. Gitu ya. Karena sangat melegenda sekali judul-judulnya. Nah, judul ini simple, padat, gitu kan? Tetapi menarik. Bagi saya reviewer, oh, kayaknya bagus nih. Selanjutnya kita geser ke abstrak ya, karena ini artikel full berbahasa Inggris, jadi tidak perlu bahasa Indonesia. Kalau artinya dari India juga mungkin nggak bisa bahasa Indonesia. Kita lihat ya, agak diperbesar sedikit. Nah, di sini itu jelas apa yang disebut dengan tatanan dalam menulis abstrak. Pertama, di sini ya, di sini ini ada background ya, research background. Apa itu research background? Latar belakang penulis mengambil topik ini, penelitian ini. Nah, ini di sini ya. Jadi ini dimulai dari amandemen atau perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan di tahun 2019 ini. Ya. Nah, kemudian dia juga menjelaskan ada apa sih di amandemen itu. Ternyata di dalam amandemen atau perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan itu memberikan dampak akibat hukum yang jelas terkait status kewarganegaraan orang-orang India dan pendatang di luar India. Gitu kan? Nah, di sini kemudian di sini ini dijelaskan. Ya, ini intinya. Aims and scope. Tujuan dari penelitian ini. Ya, di sini ada background yang tadi saya birukan, kemudian di kalimat berikutnya ini ada tujuan. The authors have undertaken a purely legal study. Jadi ini murni penelitian hukum, ya. Murni penelitian tentang fenomena hukum, ya. Yang ini nanti ya menganalisa ini. The study analysis the future effects. Jadi studi ini menganalisa dalam jangka panjang di masa yang akan datang. Mungkin bagi yang sudah belajar hukum tahu ius constitutum, ius constituendum ya, hukum saat ini dan hukum yang akan datang. Tentang dampak dari amandemen undang-undang tersebut. Nah, dari sini saya sudah tertarik, oh, ada apa nih, gitu kan? Nah, uniknya lagi, kita lihat metodenya ya. Kita lihat metodenya. Nah, metodenya segini. Kalau Indonesia, nah mohon maaf, kalau di Indonesia penelitian hukum itu rata-rata cuma 2 Bapak Ibu.
penelitian hukum dengan metode normatif, mengkaji secara literatur ataupun empiris, ya, turun langsung ke lapangan. Tapi ini tidak, dia berani tampil beda, ya. The methods employed in the prison work include empirical research. Jadi dia menjelaskan bahwa ini adalah penelitian empiris, tetapi kita lihat consisting of transnational surveys to assess the perspective on the policy in the global south. Jadi dia melakukan penelitian empiris, gitu ya, dengan menggunakan pendekatan, ya, kebijakan, hal-hal unik yang terjadi di global south. Jadi ada global north dan ada global south countries. Nah, kebetulan Lentera Hukum ini topiknya, ya, aim scope-nya ini menyasar scholars, ya, academics from the global south countries. Apa itu negara-negara selatan? Bukan yang di peta ada di bawah, ya, di selatan utara yang dekat kutub utara, bukan. Tetapi mohon maaf, negara yang secara perkembangan penduduk, ya, PDB dan sebagainya itu berada di bawah dari yang utara. Singapura kalau di peta itu ada di selatan, ya kan, dekat dengan Indonesia, Malaysia. Tapi Singapura masuk di kategori global north countries. Nah, ini melalui pendekatan itu nah, di sini juga melakukan wawancara, diskusi, ya, academic insight into the issues. Ini kan cara. Jadi author ini melakukan studi empirisnya dengan memberikan survei, pertanyaan ke beberapa responden, juga kepada pakar, gitu kan. Nah, hasilnya apa? The conclusion reflects that while a majority of provisions of the Act can be justified based on constitutional parameters. Jadi jelas, ada background, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada findings, ada conclusion. Jadi orang tanpa harus membaca keseluruhan, itu sudah akan tertarik. Oh, di sini ternyata begini, ya. Nah, dari conclusion ini kita kelihatan, gitu ya, bahwa amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan ini berpotensi, ya, melahirkan konflik umat beragama, ya, melahirkan konflik antar ras, suku yang ada di India. Nah, gitu kan? Nah, ini pemahaman saya, ya. Nanti mungkin ada yang, wah, salah nih, nggak gini. Nanti kalau ada yang mungkin editors, bahkan kalau editorsnya menonton video ini atau bahkan author, gitu ya, yang lain, silahkan diberikan komentar di kolom komentar di video ini. Nah, pilihan keywords itu juga menarik, Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Ya, simple, padat, jelas. Biasanya kan diberi 3-5 kata, ya. Ini kita lihat. Nah, Konstitusi India 1, ya. Citizenship Amendment Act 2, amandemen terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan, National Register of Citizen, ya. Ini kayak pendataan warganegaraan, gitu ya. Non-diskriminasi, religion. Nah, ini ada hal yang unik, teman-teman. Kalau dari sini sampai sini, di 3 ini ada semua. Di abstrak ada, di judul ada. Tetapi di keywords yang ini, teman-teman, non-discrimination dan religion, ini akan memberikan wawasan yang berbeda. Kenapa? Di judul nggak ketemu nih religion. Di abstrak jarang juga kita ketemukan religion. Di kata kunci ketemu religion, non-discrimination. Artinya apa? Untuk membaca abstrak dan isi ke depan di dalam substansi materi di sini, ketemunya nanti akan tidak jauh-jauh dari non-diskriminasi dan juga religi atau agama. Jadi ini menarik. Pintar sekali dalam memilih keywords, ya. Saran saya, sepertinya komposisi ini ideal. 3 yang disebutkan di abstrak dan judul, 2 yang sekiranya belum muncul di abstrak dan judul. Jadi ketika orang browsing, ya, di mesin pencari, Google dan sebagainya, ya, maka ketika membahas tentang non-discrimination dan juga mungkin Citizenship Act, gitu ya, keluarnya
artikel ini nanti. Ya, kalau artikel ini terbitkan ya, tapi sepertinya saya hanya memberikan revisi minor sekali, pertanyaan sederhana, jadi insya Allah mungkin ini terbit ya, kita tunggu saja. Ini menarik. Jadi dari 5 dia menggunakan 3 kata kunci itu dari yang ada di artikel, dari ada di abstrak di judul, 2-nya tidak ada. Tidak ada di abstrak dan di judul, yakni non-discrimination dan juga religion. Ini penting, Bapak. Selanjutnya, kita lihat dari introduction. Ya, dia memulai dari fenomena bahwa India adalah negara demokratis. Ya, pintar sekali dia ngambilnya. Dia di awal menyebut bahwa India ini adalah negara demokratis. Orang akan dibawa pada asumsi bahwa konsekuensi logis negara demokratis adalah dia menjunjung hak asasi manusia. Maka ini seharusnya tidak diskriminatif, gitu kan? Kenapa? Sebagai negara demokratis karena di sana banyak tinggal ya beragam agama, etnik, bahasa, nah, gitu kan? Yang membuat unik. Masyarakatnya harus saling menghargai. Tetapi faktanya ketika ada amandemen perubahan terhadap ini ya. Nah, amandemen terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan, ternyata amandemen ini lebih banyak menguntungkan etnis atau agama mayoritas. Kita semua tentu tahu ya, ada agama Hindu. Backgroundnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 paragraf. Tetapi dari 5 paragraf itu, saya ya tanpa harus kemudian bersusah-susah mencari kesalahan gitu ya di artikel ini, itu sudah menemukan wah ini nih benar nih. Ya, nih ada. Ya, ini di sini mengulang yang ada di abstrak, kemudian ini. Nah, ini dijelaskan IM and scope. Ini metodenya di sini dijelaskan juga. Ya, ini hampir sama dengan yang ada di abstrak. Kemudian metode, ya, metode. Ini saya tertarik karena dia menggunakan hybrid of doctrinal and empirical methods. Nah, ini aja sebenarnya catatannya. Kenapa kalau di abstrak dia hanya menggunakan empirical method, tapi di sini dia hybrid doctrinal and empirical methods. Artinya dia tidak hanya menggunakan metode empiris, tetapi juga ada perdebatan secara teoritis, gitu kan? Nah, di sini. Hanya ini pertanyaan saya, hanya ini yang saya tanyakan dari kurang lebih 36 halaman artikel ini. Karena asik sekali. Kenapa? Dia hanya menggunakan 800 responden. Di sini belum ada justifikasi. Padahal kalau kita tahu penduduk India mungkin sudah bermiliar-miliar. Kenapa kok cuma 800? Ini yang saya minta. Nanti kita lihat revisinya. Allahu a'lam nanti seperti apa hasilnya. Metodenya cukup jelas menurut saya. Singkat, padat gitu ya. Nah, kemudian ini pertama tentang prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional. Nah, ini dijelaskan dulu tentang prinsip non-diskriminasi di sini. Kemudian Konstitusi India ya, yang secara vis-a-vis ya menjelaskan tentang prinsip non-diskriminasi. Ya, based on religion. Jadi non-diskriminasi itu kan ada berdasarkan ras, suku, ya, bahasa. Tapi ini based on religion. Jadi runtut hukum internasionalnya dulu, ya kan, karena diskriminasi, kemudian dimasukkan ke dalam hukum nasional, in case hukum nasional India, baru kemudian author menjelaskan tentang apa yang dia sebut sebagai citizenship under Indian Constitution. Jadi bagaimana kewarganegaraan berdasarkan konstitusi India. Gimana sih terminologinya gitu kan? Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan kewarganegaraan di India gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada beberapa cara. Nah, yang fokus tadi kan berdasarkan pendaftaran gitu ya, mendapatkan kewarganegaraan didaftarkan. Ini ada naturalisasi dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir dia membahas tentang amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan di tahun 2019. Gitu ya. Nah, di sini
Keruntutan inilah yang membuat saya susah untuk mencari celah, gitu ya. Kemudian di sini juga saya lihat ada tabel yang susah untuk dibantah karena dia ada sampel size-nya, ada respondennya, gitu kan. Ya, dijelaskan pula ini ada tabel-tabel, 3 tabel ya so far. Dan ini tabel yang diagram ya, diagram kelima dan dia conclusion. Selesai. Enak sekali bacanya. Ya, enak sekali. Nah, di sini ya dia secara jelas gitu kan menjelaskan bahwa akan ada potensi persekusi terhadap etnis minoritas dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh. Kalau kita lihat secara agama mayoritas Muslim ya, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Sehingga amandemen terhadap undang-undang kewarganegaraan ini gitu ya. Sekali lagi ini akan berpotensi kontroversi gitu ya. Nah, akan berpotensi menimbulkan kontroversi. Sehingga author berharap agar nanti legislatif pembuat undang-undang bisa merevisi kembali. Di sini juga ada rekomendasinya Bapak Ibu ya. Konklusinya cuma 3 paragraf, di akhir ada kontribusinya, rekomendasinya. Dual welfare of citizen and persecuted minorities. Jadi ada kesejahteraan atau kebebasan dalam beragama yang dijamin di dalam konstitusi ya. Berangkatnya tadi dari international law ya. Bagaimana persepsi atau pandangan hukum internasional negara-negara di dunia memandang kebebasan beragama ya, konstitusi India gitu kan. Kan nggak boleh bertentangan dengan itu gitu kan. Di Indonesia saja undang-undang tentu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Sehingga si author berharap ini bisa direvisi atau diamandemen lagi. So far, ini menurut saya bagus, literaturnya juga cukup kenyang lah dengan literatur-literatur yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau ketidaksepakatan terhadap hasil review saya, nanti bisa kita diskusi di kolom komentar. Kalau mau ada yang tanya-tanya, wah gimana sih cara nulis artikel yang baik dan benar, mungkin dari luar disiplin ilmu hukum, nah nanti kita bisa sharing, berbagi, atau bahkan ada reviewer lain ya, dari saya pernah review artikel ini Pak, nah gitu kan, silakan di kolom komentar kita diskusi. Terima kasih, semoga artikel ini jadi inspirasi kita untuk menulis artikel yang baik dan benar. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.